di Danau Toba berapa tahun yang lalu. Kemudian ini dilelang, siapa yang mau beli kuburannya, karena sudah disiapkan, malah jenazahnya hilang di Danau Toba, tenggelam sak keluarga besar. Padahal sudah disiapkan, orang nggak tahu. Karena saya dengan Mama Loren juga pernah tanya, katanya Mama Loren itu bisa tahu ini artisnya akan berjodoh, ini bisa rawan artisnya akan tumbang. Kalau memang tahu, saya tanya Mama Loren tahu nggak matinya di mana? Oh, kalau itu saya nggak tahu. Karena logikanya kalau dia tahu matinya di mana, nggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah ke Bandung. Mulai kali Zai mau nyambung kemana, gimana? Tapi pasti diselesaikan dulu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Semuanya atas pengetahuan Allah. Kita nggak ngerti tentang kematian itu, apa yang terjadi besok pagi, di mana kita mati, kapan kita mati, dan kita tidak tahu sebab kematian. Kenapa? Karena di Bandung ini kalau ada orang mati selalu ada 3 pertanyaan yang salah kaprah. 1, selalu tanya usia berapa. Karena mindsetnya orang mati selalu dikaitkan dengan tua. Tapi kalau muda mati itu masih muda kok mati. Loh, muda kok mati ya nggak apa-apa. Bayi mati ada nggak? Orang muda mati ada nggak? Orang tua mati ada nggak? Justru kematian di Indonesia ini terbanyak adalah di usia muda. Kenapa? Karena chance-nya, peluangnya lebih banyak. Yang kebut-kebutan rata-rata remaja. Jarang para pensiunan kebut-kebutan. Yang mabuk-mabukan, yang pesta narkoba rata-rata remaja. Jarang nenek-nenek, kakak-kakak, mama, aki-aki, tripping di perempatan masalah. Yang aborsi, mati gagal aborsi rata-rata remaja. Jarang nenek mini mau kemana, nek mau gugurkan kandungan. Maka pulangnya maka kemungkinan mati turun, ya mudah-mudahan ini turun. Baru ke belakang sana, baru begini, baru ke sini, baru ke belakang, terus terakhir sini. Jadi pasti. Yang kedua selalu tanya sakit apa? Karena mindsetnya orang mati itu sakit. Usia berapa? Kedua sakit apa? Yang ketiga akhir-akhir ini kena corona apa enggak? Saya tanya apakah orang mati harus sakit? Enggak. Kalau sakit itu terus mati di rumah sakit malah nggak ada orangnya. Nyatanya banyak yang pulang dari rumah sakit karena sakit bukan sebenarnya. Orang sehat-sehat juga terus mati ada nggak? Orang tidur bablas mati ada nggak? Orang dengarkan pengajian pulangnya mati banyak nggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati jarang. Banyak yang gitu. Di depan pesantren saya di Jogja, Pak, di rumah saya ada 192 anak. Mohon maaf. Itu saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Anak masih muda, Pak, padahal masih remaja itu mancing di depan di Kali Code, di depan pesantren saya itu Kali Code. Ditaburi ikan memang untuk biar dijaga kebersihan. Saya lihat masih muda belia. Itu saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Masih muda, enak-enak mancing Pak sambil rokok. Rokoknya jatuh, mati Pak. Serius. Ya Allah, orang mancing masih muda. Mancing sambil rokok, rokoknya jatuh. Ada orang, ya Allah, saya itu di bandara ketemu siapa ini orang kok cantik mau deketin saya itu. Telepon Pak. Ya telepon karena dia saya sambil lari. Itu enaknya telepon. Halo, mati. Masa luar biasa. Iya, mati itu kapanpun dimanapun, maka Rasulullah mengingatkan kita. Jadi dulu safinata fa'inal bahr amin. Berbaikilah perahu karena laut itu sangat dalam. Jadi itu gimana pun air jadi itu safinata air jadi itu dinamika. Tolong perbaikilah keberagamanmu, perbaikilah imanmu. Rasulullah kepada Abu Dhar, ya Abu Dhar, kamu perbaikilah perahumu. Karena apa? Laut itu sangat dalam. Kalau perahunya itu
nggak kuat nanti akan tenggelam. Maka yang diperbarui adalah keimanan kita. Yang diperbarui adalah keberagaman kita. Yang kedua, carilah bekal yang banyak. Berbekalah yang banyak. Kenapa? Karena perjalanannya sangat jauh. Apa maksudnya? Tolong di semua kewajiban kita menjadi bekal akhirat, supaya kita menjadi al-qayyis, orang yang cerdas. Dia ingat mati dan menyiapkan bekal untuknya. Bekal dari mana? Ya sholatnya, ya puasanya, ya sedekahnya, ya amal solehnya. Karena semua orang itu tidak berbekal kalau dia tidak ada dalam 4 keadaan. Semua orang itu rugi. Begitu firman Allah. 1, kecuali dia tetap dalam keimanannya. 2, tetap dalam amal solehnya. 3, tetap dalam kesabarannya. 4, tetap dalam kebenaran. Semua orang itu. Maka setiap waktu harus ada amal. Setiap amal harus tepat waktu. Walikul waktu amal, walikul amal waktu. Setiap waktu harus memproduksi amal. Maka orang Islam nganggur bukan tidak boleh, tapi berdosa. Diamnya harus berpikir, diamnya berpikir. Yang kedua, setiap amal harus tepat waktu. Masya Allah. Sudah dari tadi di mana ini? Cibiru ya. Di Cibiru itu rajin banget. Jam 10 udah zuhur. Masya Allah. Sebenarnya sudah asal. Besok pagi kumpulkan uang untuk kurban. Nyembelih sapi 10 besok. Nah kok sekarang? Kemarin PPKM. Hukum sekarang enggak diterima karena enggak tepat waktu. Apalagi Pak Imam masjid besok berangkat haji. Jadi wukuf sendirian di Arafah sana. Melepas jumroh malah bisa syuting di sana sendiri. Silahkan berangkat haji besok Pak. Enggak diterima, kenapa enggak tepat? Maka setiap waktu harus ada amal, setiap amal berwaktu. Yang ketiga, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, berbekalah dan kamu ingat kematian itu pasti akan datang. Mohon maaf walaupun kita tidak tahu, tapi banyak tanda-tandanya. Kata Nabi, hati-hati kamu kalau Israel sudah mendekat. Mendekatinya gimana? Nanti ada alamatnya. Alamatul maut, alamat kematian itu, mohon maaf Bapak Ibu yang saya muliakan. 1, orang itu kalau sudah mulai berubah warna rambut. Jadi mohon maaf Bapak-bapak yang sudah mulai Bapak, mohon maaf Bapak ini yang mulai putih rambutnya ini, insya Allah gak lama lagi bilahi taufik. Maka kalau umur 40 tahun, 40 tahun itu kebaikannya nggak ditambah, kemaksiatannya nggak dikurangi, sulit diharapkan dia hidupnya selamat dunia sampai akhirat. Maka 40 tahun adalah titik balik kita. Itu point of return bagaimana kita segera banyak makmurkan masjid supaya menjadi qalbun ma'alatun fil masjid, orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid supaya diberkahi hidupnya di dunia, bebas dari siksa kubur, meniti sirat secepat kilat, menerima catatan amal dengan tangan kanan, bahkan orang-orang yang masuk surga tanpa merasakan pedihnya api neraka. Siapa? Orang yang memakmurkan masjid. Masya Allah, luar biasa. Dari sisi inilah maka kita ada tanda-tanda itu. Tanda yang kedua, malaikat itu segera datang kepada kita kalau organ tubuh kita sudah tidak berfungsi secara optimal. Semua indera-indera kita melemah, melihat tidak dengan jelas, mendengar sudah tidak dengan baik, ingatan sudah mulai hilang, ketahanan tubuh sudah mulai berkurang. Banyak tanda-tanda. Saya ini kalau dijawab gampang sekali, hati-hati nasihatnya kalau sudah kena penyakit 15B. B pertama mulai belabur, burem, buta. Baca WA malah dijauh-jauhkan ya. Semakin jauh semakin kelihatan. Punya WA tapi mohon maaf fontnya itu
35. Jadi 2 kata scroll, 2 kata scroll. B berikutnya mulai budek. Kalau telepon pindah dari mulut ke telinga, mulut ke telinga. Handphone itu di seluruh dunia sudah pas Pak. Di sini ini pakai untuk mikrofon, sini untuk speaker. Jadi pas antara mulut dan telinga. Tapi banyak orang Cibiru kalau telepon, halo halo halo. Gimana? Nah itu sudah beda dengan kemarin. Berikutnya boyok itu pinggang. Boyok. Ciri-cirinya kalau pengajian rebutan sandaran. Berikutnya beser-beser. Kajian cuma setengah jam, kerjanya 4 kali. Berikutnya udah mulai bau balsam. Kemana aja asal mukenanya itu baunya balsam, PPO, Limason, yang gosok. Berikutnya tidurnya tidak berhadapan-hadapan. Pilih meluk-meluk daripada meluk pasangan. Mosok suami mau nyusul tidur malah diusir. Sana tidur luar sana, batuk mulu. Maka berikutnya mulai batuk lah itu sudah mulai yang batuk. Ya, mulai segera Pak. Berikutnya tentu ada buyuten, itu tremor, Parkinson, dan seterusnya. Terakhir kalau sudah mulai mendekati asalnya, manusia itu diciptakan dari tanah, akan kecenderungannya ke tanah, makanannya hasil dari tanah, nanti akan kembali ke tanah karena tanah ingin menarik kembali apapun yang diberikan. Tanah kasih buah pun buah jatuhnya ke tanah, debu pun terbang jatuhnya ke tanah. Maka orang ngantuk selalu menuju ke tanah. Karena ada beberapa depan, samping, lijak. Gak ada orang ngantuk lonjak-lonjak, ngantuk. Karena tanah ini melalui kembali. Untuk itu berbekalah. Kenapa? Karena nanti orang yang cerdas jangan sampai ada penyesalan. Sekarang dibaca surat Munafikun ayat 10. Munafikun ayat 10. Ayat 62 ya. Munafikun atau browsing final yang punya handphone itu. Masya Allah. Dan ungkapkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Itulah orang yang al-kayis ketika dia tidak akan menyesal. Di mana? Baca belum? Sudah ketemu sini? Sudah. Jadi kurang mikro. Alhamdulillah. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Semua orang nanti akan menyesal, apalagi orang yang tidak cerdas, tidak punya bekal untuk. Saya ditundanya bukan untuk bangun rumah, bukan untuk renovasi, bukan untuk beli mobil baru, bukan, untuk amal-amal soleh. Dan inilah kata Nabi sekali lagi, orang-orang yang cerdas adalah yang ingat mati dan menyiapkan bekal untuknya. Maka semua nanti dalam surat Munafikun ayat 10 ingin balik ke dunia bukan untuk apa-apa, bukan untuk menjadi anggota dewan, untuk jadi wali kota, bupati, enggak. Tapi bagaimana bisa punya amal-amal soleh. Dan bukti keimanan adalah sedekah. As-shodaqatu burhanun, amal-amal soleh itu selalu dikaitkan dengan iman berbanding lurus. Amanu wa amilus soleh. Kenapa?
Karena iman itu gak bisa dilihat, tapi boleh dilihat fenomenanya. Angin, udara gak bisa dilihat, tapi bisa dilihat dari fenomenanya. Maka kalau pasang AC suka dikasih pita. Kalau pita ini buahnya berarti anginnya kenceng. Kalau anginnya kenceng, pita itu tidak. Maka kalau orang panas, maka pakai kipas. Semakin dia kipasnya di banyak gerakannya, anginnya semakin kenceng. Kalau anginnya kenceng, gerakannya pohon itu tidak dilihat angin, tapi dilihat dari pohon. Pohon itu kalau buahnya banyak, berarti anginnya kenceng. Demikian juga iman. Iman itu berbanding lurus dengan amal soleh. Jadi gak ada orang aku beriman tapi amalnya gak soleh. Oh dia jarang sholat, tapi imannya kuat. Dia memang kadang-kadang mencuri, kadang-kadang memperkosa, tapi sebetulnya imannya kuat. Gak bisa, karena iman itu berbanding lurus dengan amal soleh. Maka kata Nabi, as-shadaqatu burhanun. Sedekah salah satunya adalah sebagai burhan, sebagai bukti keimanan kita. Maka ada erupsi gunung Semeru ini, bagaimana kepedulian kita? Kalau kita tidak peduli, berarti kita tidak cerdas. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kita bisa berkasih sayang, peduli kepada yang di bumi, maka penduduk langit pun juga akan peduli kepada kita. Apalagi hal yang pasti, misalnya zakat, karena pencuri yang paling kejam adalah siapa? Orang yang punya penghasilan tapi tidak keluarkan 2,5% untuk orang miskin, itu kurang ajar, karena dia mencuri miliknya orang miskin. Maka inilah kecerdasan kita menyebut kematian kita. Kita perbaiki amal soleh kita perbaiki ibadah kita, perbaiki pertanyaan bekal-bekal kita. Kenapa? Karena hidup pasti akan mati. Yang kedua, yang dicintai pasti akan berpisah. Masih, tapi semuanya akan mufarraqah, semuanya akan berpisah. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan setiap perbuatan dimintai pertanggungjawaban. Yang kita cintai pasti akan berpisah. Rumah tidak dibawa mati. Kalau rumah dibawa mati, ngubur satu orang di antara kita 3 bulan nggak selesai. Bikin timbangannya berapa lama? Mobil tidak bawa, sekarang aja mobil tidak bawa sih. Mohon maaf. Walaupun punya mobil juga disyukuri, punya Alphard juga disyukuri, kan ada lagunya. Syukuri Alphard yang ada, hidup ada. Walaupun cuma Alphard disyukuri, tapi tidak bawa. Gelar kalau cincin ibu-ibu, biasanya kalau punya cincin, masya Allah, show off. Ditanya toiletnya berapa? Itu kanan, kiri, naik. Supaya dia tahu cincinnya. Sampai liburan di Jogja aja tanya harga salah, Bu, salahnya sekilo berapa? Sekilo berapa? Biar tahu cincin yang banyak orang cincin. Tapi yang jual orang Jogja nggak mau kalah, giginya pakai emas. Sekilo Bu, 10.000. Tapi tidak dibawa mati. Maka tolong Bu, kalau nyimpen emas jangan digigi, kasihan anak cucunya mau ngambil warisan bedah mulut. Suami istri tidak bawa mati. Masih lumayan kalau yang mati itu, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu masih setia, paling nggak 4 bulan masa idah nggak kawin lagi. Tapi Bu, kalau ibu yang mati, mohon maaf, suami ibu nggak perlu 4 bulan, 3 hari aja kawin lagi. Sampai pertuanya bilang, kok tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Ngomong biar cepat kering. Ada suami istrinya mati itu, mohon maaf, dia nggak disolatkan malah dilangkai. Kenapa dilangkai? Karena janji dulu saya akan boleh kawin lagi, tapi langkai dulu mayat. Hanya istrinya mati nggak disolatkan malah dilangkai. Masya Allah. Maka yang dicintai akan berpisah. Yang ketiga, setiap perbuatan summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dibaca sholat Jumat ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turradduna ila alimul ghaibi
wasyahadati yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Cuma 162 ayat 8 ya. ayat 8. Bismillah, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Orang itu pengen lari dari kematian, maka sakit diobati, sakit bawa ke rumah sakit, nggak sakit aja cari suplemen supaya dia tetap sehat. Tapi pasti kematian akan menemui kamu. Terus? Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya. yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini yang paling berat. Karena semua perbuatan harus dipertanggungjawabkan, bahkan summa lam tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Masya Allah, yang sampaikan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang cerdas di hadapan Allah, kayis, orang yang cerdas adalah kita selalu dzikrul maut, ingat kematian dan senantiasa mempersiapkan hidupnya. Karena apa? Tidak ada yang bermanfaat setelah kematian. Yang di dunia ini semuanya tidak ada artinya kecuali menjadi jariah, jadi amal-amal soleh. Mudah-mudahan ada juga di akhirat. Untuk itu, mohon maaf semuanya sudah diterangkan di dalam ayat suci, di dalam semuanya, di dalam hadis Rasulullah sudah menerangkan, dan alhamdulillah ini Ustaz Anbiya ini saya senang sekali, mengapresiasi sekali dengan az-zikr. Az-zikr ini adalah Quran hafalan yang super mudah, karena ini sudah dikomparasikan dengan Quran-Quran hafalan sebelumnya dengan diklasifikasi. Di sini ada warna-warninya, enak, bahkan ada buku murojaahnya untuk apa yang bahasa saya selalu bukan sekedar tenteng itu tapi kantong itu. Jadi untuk ngecek ini bisa disaku luar biasa kalau kita mau mandiri. Selengkapnya silakan Ustaz Anbiya untuk harus benar tentang Quran ini. Tapi terima kasih Mas, ini hadiah pertama yang baca tadi. Ya, yang baca tadi. Ya. Jadi yang baca siapa? Ya, yang baca tadi. Ya, ya. Satu lagi untuk Bapak ya. Satu lagi. Yang dua serah saja. Mulai misalkan ini apa bedanya dengan Quran biasa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada guru dan guru kita semuanya, Pak Ustaz Dr. Wijayanto, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ta'aruf. Tadi sudah disebut namanya, tetapi sebelum saya lahir bahkan nama saya sering disebut sebetulnya Pak oleh para pembalik kita. Setiap kali mengawali ceramah pasti menyebut nama saya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Terima kasih ya. Kenapa anbiya ya? Anbiya kan zaman dari nabi. Jadi orang tua saya dulu itu nggak mau pilih kasih Pak. Teman saya namanya paling 3 nabi jadi 1. Muhammad Isa Sulaiman. Ada lagi yang lain Muhammad Daud Ibrahim. Ayah saya nggak ingin semuanya. Cuma kalau disebut satu-satu kan panjang, ijazahnya nggak cukup. Nanti ada Idris, Nuh, Soleh sampai Muhammad dan selesai ya. Maka ayah saya mengamalkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah terakhir, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Jadi jamak saja anbiya, kira-kira begitu. Baik, dari Amazing Academy sebagaimana tadi Guru Ustaz Wijaya sampaikan, 2008 kami hadir dengan metode Albana. 14 tahun maaf. Dari 2008 sampai 2014 kami mengudara setiap hari. Setelah itu sampai 2020 kami mengudara setiap 7 pekan di MPFM dan juga di TV. Kali ini alhamdulillah dengan izin Allah SWT kami hadir dengan Al-Quran, Amazing Quran, yaitu Al-Quran dan Zikr, membantu Bapak Ibu atau anak-anaknya yang ingin menghafalkan Al-Quran. Bapak Ibu ingat Ustaz yang kita sebut dengan buah Ustaz Hidayat maksudnya. Kalau ceramah itu kan demonstratif sekali ketika menyebutkan ayat-ayat Al-Quran, seperti juga guru tadi ya, hafalan ayatnya sangat luar biasa. Surat Toha ayat 114 adanya di sebelah kiri paling atas. Surah Al-Baqarah 269 sebelah kanan paling bawah. Al-Hijr ayat 9 sebelah kiri tengah-tengah.
ya, Al-Ahzab 70, 71 sebelah kanan tengah dan seterusnya. Nah, Mushaf Al-Dzikr ini hadir membantu dengan pola pemetaan ayat. Jadi sudah dibantu klasifikasinya Pak. Kanan atas, kanan tengah, kanan bawah, kiri atas, kiri tengah, kiri bawah. Jadi dimaksud dengan kanan atas itu yang mana, kiri atas itu yang mana, itu sudah lengkap semuanya. Kemudian yang kedua, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ya, sebagaimana ciri yang sudah disampaikan. Afan Bapak Ibu, saya harus berteknik sengalaan di interpon di dagu sana, jadi agak mohon maaf saya harus meninggal. Mohon maaf, calon dan kalau ada hal yang salah mohon maaf. Saya suka canda seperti itu karena suasana subuh ini kalau saya jangan terlalu serius langsung bila itu berbeda tadi. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata, salah itu saya mohon maaf. Saling ridho di antara kita. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci. Ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan dalam. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita banyak tolong alimah boleh kotak saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.